Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Pada kesempatan kali ini ya dibilang sedikit berbeda dari video sebelumnya ya nggak sedikit juga sih. Eh ya bilang banyak juga ya lumayan lah. Jadi kita ya intinya beda lah pokoknya. Bingung saya jelasinnya juga. Yang jelas ini beda dari video sebelumnya. Nah di video sebelumnya ini, di video kali ini kita akan mencoba untuk membantu nih atau ya memenuhi requestan nih, ada yang request soalnya nih dari viewers video saya nih ya ini eh, akun ini nih ya ngomen di apa video Visual Basic ya tutorial Visual Basic yang nomor 2 tuh yang membuat program sederhana yang mana kemarin tuh kita bikin program yang mindahin mindahin apa? Mindahin teks dari text box ke label gitu. Jadi label captionnya tuh jadi sama kayak di text box itu loh. Nah, terus kan kita juga bisa bikin italic, bikin underline, bikin bold, terus ubah-ubah warnanya juga kan ya. Nah, ini ada yang ngomen nih dari Wang Likin nih. Wang Likin ini saya nggak tahu nih ini cowok, cewek atau ya bapak-bapak, ibu-ibu gimana lah saya nggak paham nih. Tapi kalau apa dari playlistnya nih kalau saya stalking nih ya, maaf nih ya, saya stalking ini isinya otomotif ya kemungkinan cowok lah ya mas nih ya. Oke, buat Mas Wang Likin, beliau ngomen gini nih, Mas buat tutorialnya buat banyak form, setiap form dipanggil dengan comment button. Nah, jadi yang saya tangkap sih ketika comment button diklik, terus akan muncul form yang lain gitu kan. Biasanya kan kita pakai single form aja nih, form satu aja. Nah, kita bikin dua form, terus ketika form satu diklik, maka akan muncul yang form 2 gitu loh. Ini yang saya tangkap ya. Nah, terus makanya saya tanya lagi ke Mas Wang Likin ini di komen. Nah, jadi ketika diklik muncul form yang lain gitu. Terus Mas Wang Likin juga jawab, "Iya, Mas. Susah nyari tutor VB 6 yang masih aktif, bukan masalah jadul, tapi ringan sih, fungsi sudah mewakili." Kalau ini komentar yang ini nih sebenarnya relate juga sih sama yang saya rasain juga sih. Tutornya tutorial VB 6 tuh banyakin ya kalau yang detail banget gitu. Kebanyakan ya periode 2010 ke belakang lah ya. Ini sebelumnya maaf nih jadi cerita-cerita dulu nih. Eh, ya di 2010 ke bawah lah kayak 2009 2008 kan karena kan seperti yang udah dijelasin di VB6 di video pengenalan tuh yang intro nomor satu VB6 di VB6 VB6 tuh apa supportnya aja terakhir 2008 dan sekarang udah 2022 berarti udah 14 tahun yang lalu ini terakhir di support si VB6 ini sama Microsoft walaupun sebenarnya sekarang ada yang VBNet ada ya banyak lah sekarang versi-versi yang terbaru yang bisa bisa dibilang menggantikan Visual Basic ini Visual Basic 6 ini tapi si VB6 ini bisa dibilang ringan sih lebih ringan lah dari tipe-tipe yang sekarang lah ya. Dan masih sering digunakan juga sih khususnya di bidang ya edukasi lah di bidang pendidikan lah ya saya juga udah bilang sih kalau orang-orang yang ngambil jurusan IT pasti pernah belajar ini awal-awal ini karena untuk mengubah ngebentuk mindsetnya dulu nih sebagai seorang programmer jadi bahasa pemrogramannya yang digunakan Visual Basic dulu gitu loh di Visual Basic. Seperti apa ya aritmatika kemarin tuh terus ntar ada perbandingan ada if else juga di bahasa pemrograman lain juga sama di Python di C++ juga sama ada if else juga ada eh, apa ya ada perbandingan juga ada operator perbandingan ada penjumlahan juga sama lah ya makanya programmer-programmer awal saya sarankan untuk belajarnya di Visual Basic dulu untuk memantapkan si mindset atau pola pikirnya dulu. Oke, karena Mas Bang Likin ini requestnya munculkan satu form memunculkan sebuah form dengan menggunakan comment button. Mungkin ya di video kali ini yang saya buat ini eh, ya bisa dibilang langsung pengaplikasiannya lah ya, langsung pengaplikasiannya. Jadi di video kali ini kita akan membuat login form
Ya, yang mana teman-teman sendiri juga tahu lah login form itu seperti apa. Kalau misalnya kita username sama passwordnya benar, maka kita akan dialihkan ke halaman yang lainnya tuh, kayak misalnya login Instagram, login Facebook gitu, login login sosmed lainnya atau login apapun, pasti seperti itu sistemnya gitu loh. Nah, kita akan terapkan di Visual Basic ketika kita mengetikkan username dan passwordnya benar, maka akan muncul form yang selanjutnya atau form 2 gitu loh. Kita kan selama ini pakai single form aja lah ya. Oke, tidak usah banyak cincong, kita langsung saja lah pokoknya ke bikin programnya. Standar Excel ya, seperti biasa. Oke, kita tentunya perlu text box, label. Di sini kita santai aja lah ya. Jangan, ya sebenarnya dari kemarin-kemarin juga santai sih. Jangan yang tegang gitu, makanya saya bawaannya nggak yang serius amat lah, ngapain gitu. Saya juga orangnya santai lah, kalem. Makanya kalau misalnya dinilai kurang sopan ya maaf gitu. Takutnya tidak beretitude misalnya. Maaf aja nih. Nah, teman-teman bisa bikin layout kayak gini lah ya kurang lebih. Label 1, label 2, teks 1, teks 2, teks box ya ini. eh di sini label 3 buat nampilin pesan errornya nih. Kalau misalnya pasti password salah atau username salah gitu. Terus comment buttonnya jangan lupa. Oke, comment button. Nah, seperti inilah. Teman-teman bisa bikin yang lebih rapih lah pokoknya dari ini. Saya percaya. Kita ganti dulu misalnya username ini. Username, password. Ini kosongkan. Kosongkan label 3 juga kosongkan ya. Karena kan pesan errornya muncul ketika error saja. Ketika username atau passwordnya salah. Ini kita buat jadi login. Nah, seperti itu. Kita buat langsung codingannya ya, logiknya. Komen 1. Ketika komen 1 diklik, nah maka akan terjadi seperti ini. If text1.text ya tadi, atau bikin variabel aja kali ya biar lebih enak. Username sama dengan text1.text. Terus password sama dengan text2.text. Terus variabelnya sudah kita deklarasikan. Langsung kita buat program atau kondisinya ya. If username sama dengan misalnya apa ya? Admin n, karena kan ini dua-duanya harus benar ya. Kita pakai perintah n nih. So misalnya kita setelah if langsung then kan ya. If bla 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 then. Nah, itu kan cuma satu kondisi karena kita pakai dua kondisi. Yang mana kondisi ini dua-duanya harus benar gitu loh. Harus bekerja secara bersamaan gitu. Jadi kita pakai n gitu. Ntar kan ada or dan lain sebagainya. Kita pakainya n aja lah. Ini admin ya. If username sama dengan admin, n password sama dengan apa ya? 123 saya 123. Dan-nya sorry. Then ini kalau benar ya, kalau benar. Nah, untuk kondisi benar, pas kondisi benar kan langsung tampil ke form 2 tuh. Langsung tampil ke form 2. Karena kita di sini belum bikin form 2-nya nih, kita bikin dulu aja deh. Di sini klik kanan di folder form, add form ya, tentunya add form. Ini masih form, open aja. Nah, terus hilang nih kemana? Nanti deh kita cari. Ini tinggal klik aja, ini sih sebenarnya. Di form 2 isinya apa ya? Ini aja deh. Welcome gitu ya, tulisan welcome. Selamat datang lah. Selamat datang. Karena seru. Terus fontnya agak gedean aja kali ya, biar enak nih lihatnya. Tempat selamat datang. Nah, terus kita juga akan bikin tombol buat back-nya, buat kembali lagi ke form 1. Tulisannya captionnya apa ya? Back aja ya. Kembali ke form 1. Udah, form 2-nya udah kita bikin, terus masuk ke form 1 ya. Nah, tinggal klik aja sih, ini tinggal pindahin aja kalau pengen ngedit form 1 sama form 2.
balik ke codingan, view code. Nah, if username sama dengan admin atau gini, if text1.text sama dengan admin dan password atau text2.text sama dengan 123, maka untuk menampilkan form 2 caranya seperti ini. Kita cukup ketikkan form 2.show. Nah, seperti ini. Maka form 2 akan tampil. Langsung aja end if ya. Ini kita masih program bukan program ya. Maksudnya masih username yang bener nih. Masih username yang bener. Misalnya admin. Passwordnya 123. Oke, login. Nah, maka akan muncul si selamat datang ini, si form 2 ini. Selamat datang. Kembali ke formnya masih belum bisa ya, karena kita belum bikin. Tapi bagusnya sih ya form 1-nya hilang ya. Bagusnya kayak gitu ya. Karena kita udah fokus ke form 2 nih kalau udah masuk form 2. Kita close saja. Kita bisa menghilangkan si form 1 dengan cara ini. Form 1 dot hide. Nah, jadi si form 1-nya disembunyikan dulu gitu. Ketika username sama dengan admin dan passwordnya sama dengan 123, maka form 2 muncul, form 1-nya hilang gitu. Nah, ya admin 123. Login. Nah, hilang kan si form 1-nya. Kita close dulu deh ini. Nah, kita masih fokus di form 1 dulu aja ya, beresin. Apalagi ya kira-kira ya. Udah hilang. Terus kita bikin program yang salahnya ya. Misalnya else, kita bikin else aja ya. Langsung di enter. Oh, ini masih di run, sorry. Else. Jadi ketika si username-nya tidak sama dengan admin atau passwordnya bukan 123, maka label 3 ya tadi ya, buat tampilin pesan errornya, caption sama dengan username atau password salah gitu ya, atau password salah. Terus kita bikin warna merah biar kelihatan banget gitu kalau ini pesan error gitu. Label 3 dot for color sama dengan VB red. Terus bikin bold aja ya. Label 3 dot font bold sama dengan true. Oke, seperti ini. Kita coba dulu ya formnya. Asal aja lah ini. Asal ini juga. Nah, username atau password salah nih. Udah kayak gini udah bener ya. Jadi ketika password atau username salah, muncul pesan error gitu. Tapi di sini kayaknya ada yang kurang estetik nih. Kenapa? Ini si password tulisannya masih teks gitu loh. Ini kalau misalnya ada orang-orang yang lihat, pasti bisa ngelihat dong si passwordnya, nggak yang bintang atau titik gitu kan, biasanya kalau password seperti itu ya, bintang. Kita close dulu, kita ubah. Cara ngubahnya seperti ini nih. Kita masuk ke layoutnya, di hide dulu form 1 ya. Form 1 kita masuk ke layoutnya. Nah, di textbook ini di propertiesnya pilih ada password char ini nih, password char ini masih kosong kan, password char ini jadi bintang nih, bintangnya stop kali aja lah, masih banyak. Kita run dulu ya. Ini si password udah bintang semua ini isinya. Nah, biasanya udah menjadi bintang semua. Kita close. Terus kita juga akan bikin ini nih, kalau misalnya login kan suka ada tuh show password gitu loh, jadi ditampilin si passwordnya gitu, jadi teks biasa nggak bintang lagi. Kita akan masuk lagi ke form 1. Kita bikin checkbox ya supaya bisa nge-trigger nih atau ngubah si password yang tadinya bintang jadi jadi tulisan lagi gitu, tulisan biasa. Begitupun sebaliknya ya. Nah, kita buat si programnya, perintahnya. Terus tadi dicek 1 ya, di checkbox. Nah, kita bikin lagi logiknya. If check 1 dot value sama dengan 1, jadi ketika cek 1 dot value sama dengan true atau dicentang gitu, then ini maaf nih ada suara ngegerung-gerung motor nih, malum lah, tinggal di kos mah kayak gini. Maaf ya guys. Ketika cek 1 dot value atau cek
checkbook ini dicentang, maka itu apa? Teks subtext dua teks. Teks sama dengan bukan teks dua teks, sorry. Teks 2 dot pas ini teks 2 dot password char ini nih. Password char sama dengan ini kutip 2 aja. Ini kutip 2, kutip buka dan kutip tutup. Kalau misalnya kayak gini, ini artinya kosong gitu loh. Ya, jadi si propertiesnya diubah ke kosong. Terus else if check 1 dot value sama dengan 0, then text. Ini nggak tahu nih teman-teman, ada kedengaran suara pesawat lewat apa enggak nih? Ini soalnya deket bandara juga nih, kos-kosan. Maaf ya, banyak distraksi nih. Text dot password char sama dengan bintang. Kita buat bintang nih. Bintang. Jangan lupa and if, oke. Kita coba run. Passwordnya aja nih. Kasih bintang. Cek. Nah, udah oke lah ya. Ini masih cek 1, sorry tulisannya. Kita ubahnya apa ya? Jadi apa ya? Jadi show password aja kali ya. Show password. Show password. Jadi tampilkan passwordnya. Nah, udah oke lah ya. Ini asal login, username atau password salah. Ini form login atau menu utamanya kayak udah oke lah ya. Udah cakep lah. Tinggal kita ngurusin yang form 2-nya nih. Nah, supaya bisa baik lagi, ini comment buttonnya kita kasih codingan yang sama juga nih, sama kayak si form 1. Ini comment 1 ya. Ini kenapa masih comment 1? Karena ini kita udah masuk di form yang berbeda ya. Walaupun sama-sama comment 1, karena formnya beda, maka perintah yang dijalankan itu yang ngikutin si formnya gitu loh. Nah, ini comment 1, comment 1-nya comment 1 form 2 gitu, bukan comment 1 form 1. Ketika comment 1 diklik, comment 1 di form 2 ya, maka form 1 dot show buat tampilin si form 1 ya, balik lagi kan. Terus form 2 dot hide. Nah, seperti ini. Coba run. Username admin, password 123. Ini show password sudah oke. Login. Nah, selamat datang. Nah, sudah muncul form 2 nya. Kembali ke form 1. Nah, seperti ini lagi tampilannya. Udah oke. Udah bisa lah ya. Nah, jadi buat Mas Wang Likin, semoga bisa membantu si tutorialnya ini. Walaupun banyak distraksi ya dari tadi. Ya, semoga bener juga sih apa yang dimaksud dengan Mas Wang Likin itu seperti ini gitu loh. Mudah-mudahan bener. Dan selamat mencoba juga buat teman-teman yang lain yang penasaran gitu lah ya dengan apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dari komentar Mas Wang Likin ini. Semoga ya teman-teman bisa ya ngikutin Mas Wang Likin lah. Kalau misalnya ada yang bingung, terus ada yang ingin tanyakan, bolehlah atau mau request juga ya, bolehlah di kolom komentar ngomen gitu. Misalnya, Mas, saya pengen program ini, Mas, saya pengen program itu gitu. Mas, saya pengen tutorial ini. Oke, selagi masih VB6, oke lah pasti insya Allah diikutin lah. Kalau misalnya sayanya mampu ya, mudah-mudahan saya pasti usahain buat mampu sih gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir nih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ya sedikit, nggak sedikit sih, banyak lah distraksi dari tadi, suara pesawat, suara motor ngegerung-gerung lah. Oke, mohon maaf ya, malum lah, masih awal-awal, itu berawal-awal kayak gini. Terima kasih lagi lah udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe,
terus nyalain juga loncengnya. Jangan, kalau misalnya ada yang request jangan sungkan. Tulis saja di kolom komentar, oke? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.